Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor ya. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini kita akan bahas tentang jenis kegiatan ya, dan angka kredit yang berkaitan dengan kegiatan melaksanakan penelitian ya. Bagi Bapak Ibu sekalian ya, mulai bisa merencanakan kegiatan penelitian dan juga sekaligus bisa menghitung ya apakah nilai atau skor dari bidang penelitian itu sudah mencukupi ya. Mari kita bahas ya satu persatu ya. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian yang akan berencana untuk mengajukan ya ke jabatan fungsional yang lebih tinggi. Yang pertama adalah menghasilkan karya ilmiah ya sesuai dengan bidang ilmuwan. Ini publikasi dalam bentuk buku referensi ya, dan juga monograf ya. Untuk angka kreditnya 40 ya. Buku referensi 40 dan monograf 20 ya. Tapi ini dibatasi ya, 1 tahun itu 1 buku ya. Jadi kalau kita ada 2 ya, maka sudah cukup ya besar ya angka kredit yang bisa kita peroleh. Kemudian yang kedua ya, berkaitan dengan publikasi ya, atau book chapter ya. Kalau yang tadi buku referensi dan monograf, ini book chapter. Bila penulisnya dari penulis internasional ya, maka angka kreditnya adalah 15 ya, 15. Sedangkan apabila penulisnya adalah nasional ya, maka angka kreditnya 10 ya. Ini sama ya, jadi sama dihitung ya, 1 buku per tahun ya, 1 buku per tahun. Selanjutnya untuk huruf C ya, huruf C adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan. Di sini penjelasannya adalah batas kepatutan ya, atau kewajaran pengakuan banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan paling banyak 2 artikel karya ilmiah ya. Jadi 2 artikel ya. Dan yang pertama ya, dari hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan, yang pertama adalah jurnal internasional bereputasi. Ini biasanya yang menjadi syarat ya untuk guru besar ya, yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak dengan SGR yang di atas 0,1 untuk yang Scopus ya, sedangkan untuk Web of Science di atas 0,05. Ini nilainya maksimal adalah angka kreditnya 40. Ini yang menjadi syarat khusus dari IB ya, dari guru besar ya. Lihat penjelasan untuk berkaitan dengan jurnal internasional bereputasi ya, dalam rangka pemenuhan persyaratan khusus. Nilainya 40 ya. Selanjutnya adalah jurnal internasional terindeks pada basis data internasional yang bereputasi ya. Ini tidak ada keterangan tentang berdampak faktor ya, tapi sama keterangan yang lain berarti menunjukkan bahwa dengan angka kredit 30 ini adalah jurnal internasional yang terindeks pada basis data internasional bereputasi seperti Scopus dan Web of Science, tapi tidak berdampak faktor ya. Artinya dari sisi SGR-nya ya, Simago Jurnal Rank-nya itu bisa di bawah 0,1. Kalau yang terindeks di Web of Science bisa di bawah 0,05. Jadi dihargai dengan angka kredit 30. Sedangkan untuk jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori yang kedua ya, di luar Scopus ya dan Web of Science ya, seperti misalnya Copernicus ya, atau terindeks pada DOAJ ya, itu ya, maka nilainya adalah 20 ya, 20 angka kredit.
Dan yang nomor 4 ya, jurnal nasional. Ini mulai jurnal nasional terakreditasi, kalau dulu ya masih belum ada peringkat ya. Sedangkan ini jurnal nasional terakreditasi dikti dan juga jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 ya, ini sama nilainya 25 ya. Ini biasanya untuk ya syarat khusus bagi lektor kepala. Syarat khusus untuk lektor kepala. Dan yang angka 5 ya, angka 5 ya, jurnal nasional yang berbahasa Inggris ya atau bahasa resmi PBB terindeks pada basis data yang diakui oleh Kemenristek Dikti ya, seperti Copernicus ya, indeks Copernicus Internasional atau CAPI. Ini nilainya 20 ya. Ini sama ya, sama dengan yang ini. Ada sebagainya sama, berarti yang dengan ini ya, dengan kategori yang 3 ini. Ini jurnal internasional ya. Setelah ini adalah jurnal nasional ya. Sama indeksnya bisa itu nilainya 20 AK. Untuk jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 ya dan peringkat 4 ya, itu nilainya adalah 15 ya. 15 ya. Dan untuk jurnal nasional ya di luar poin 5 ya, di luar poin 5 ya, berarti yang termasuk peringkat 5 ya, peringkat 5 dan peringkat 6 ya, ini biasanya menjadi syarat khusus ya, syarat khusus untuk pengajuan pertama ke AA atau ke lektor dan juga dari asisten ahli ke lektor ya. Itu nilainya 10 ya. Di sini penjelasannya adalah paling tinggi ya 25% dari angka kredit yang diperlukan untuk pengusulan ke lektor kepala dan profesor. Jadi kalau untuk lektor kepala ya dari 200 ke 400 itu kan dibutuhkan angka kredit 200 ya. Ya seperempatnya ya dari 200 ya. Berarti untuk penelitian ya, tapi untuk penelitian kalau lektor kepala itu 45% ya, berarti 45% ya, dari katakan 50% ya 200 ya, 200 itu 50% adalah 100, maka seperempatnya ya 25 angka kreditnya itu ya 25 angka kreditnya itu berasal dari jurnal nasional yang di luar poin yang kelima ini. Berarti termasuk di dalamnya adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6 ya. Ini angka kreditnya per jurnalnya adalah 10. Yang ketujuh ya, jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional. Jadi ini baik itu jurnal ilmiah nasional ya maupun jurnal ilmiah internasional ya yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional ya. Ini sama aja, berarti ini kalau ini jurnal nasional sedangkan ini jurnal internasional ya. Sama nilainya 10 ya. Itu yang berkaitan dengan publikasi di jurnal. Kemudian yang kedua ya, poin kedua adalah berkaitan dengan kalau yang poin pertama tadi menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya, dan poin kedua adalah hasil penelitian atau pemikiran yang didiseminasikan ya, di batas kepatutan atau pengakuan publikasi di setiap event atau kegiatan diseminasi paling banyak 2 artikel ya. Jadi di setiap event itu paling banyak 2 artikel karya ilmiah ya. Ini nilainya ya tergantung pada proceedingnya ya. Ini ada keterangan ya, dipresentasikan dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan. Kalau dia adalah lembaga pengindeks internasional bereputasi seperti Scopus ya, maka satu artikel itu dihargai 30 ya. Satu artikel dihargai 30. Kemudian dia internasional ya, internasional, proceeding internasional, tetapi tidak terindeks ya, maka nilainya 15. Ini berkaitan dengan mempresentasikan hasil penelitiannya
di event internasional ya, dan dimuat dalam proceeding ya, Itu penjelasannya ya, yang berkaitan dengan publikasi atau berkaitan dengan diseminasi ini adalah jumlah angka kredit. Ini penjelasannya, jumlah angka kredit ini paling tinggi 25% dari angka kredit yang dibutuhkan ya. Sama ya dengan yang jurnal nasional ini ya, jurnal nasional sama, ini paling tinggi 25% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk pengusulan ke lektor kepala. Karena kalau lektor kepala dibutuhkan angka 200 ya, 200, sedangkan untuk bagian penelitian itu 45% ya, maka maksimal dari maksimal yang 45% itu ya, maksimalnya 25% itu adalah untuk ini ya, diseminasi ini. Itu, tapi ini ada poin-poinnya, nanti dicek ini 2A4 ya, 2B2, 2C2, 2D2. Tapi ini mungkin perlu dicek kembali karena ini penomorannya kurang tepat ya. Dan untuk event ya, seminar nasional ya, dan tidak terindeks ya, yang seminar internasional tapi dia tidak terindeks, maka nilainya 10 ya, nilainya 10. Nah, nanti untuk bukti kegiatannya ya, bisa dicek ya, di sini ada halaman sampul ya, kemudian panitia ya, pelaksana, panitia pengarah, daftar isi, dan juga bukti kinerja ya, artikelnya ya. Kemudian disajikan ya, disajikan dalam seminar tetapi tidak dimuat dalam proceeding. Dia hanya presentasi aja tapi tidak dimuat di proceeding ya. Kalau dia seminar internasional ya, itu nilainya 5 ya, sedangkan untuk seminar nasional nilainya 3 ya. Berarti sertifikat sebagai speaker ya, sebagai pembicara ya, atau sebagai pemakalah ya, sertifikat ini dihargai kalau internasional 5, sedangkan nasional 3. Selanjutnya hasil pemikiran yang tidak disajikan tetapi dimuat ya, meskipun tidak disajikan dalam seminar tapi sudah melalui proses review ya, sehingga dimuat dalam proceeding ya. Itu nilainya untuk proceeding internasional ya, nilainya 10 ya, sedang untuk proceeding nasional nilainya 5 ya. Jadi bukti kinerjanya adalah daftar isi dari makalah yang dipresentasikan dan juga sekaligus bukti kinerjanya ya, berupa artikelnya. Itu yang C ya, sedangkan yang D adalah hasil pemikiran yang disajikan dalam koran atau majalah ya. Dan ini penjelasannya nanti untuk yang 2D dan 3 ini itu maksimal 5% ya, 5% dari angka kredit unsur penelitian ya, untuk pengajuan ke semua jenjang. Jadi baik untuk dari AA ke lektor ya, maupun dari lektor ke lektor kepala ya, maupun dari lektor kepala ke profesor, itu sama ya, jadi maksimal 5%. Itu nilainya 1 ya kalau dipublikasikan atau disajikan di koran, majalah populer atau umum ya. Sedangkan untuk yang itu yang poin kedua ya, yang tadi diseminasi itu. Sedangkan poin ketiga ini adalah hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan tapi yang tersimpan dalam perpustakaan ya, yang dilakukan secara melembaga. Ini 2 ya, jadi yang masuk di repositori kampusnya ya, jadi semacam hasil penelitian yang biasanya dalam bentuk laporan akhir penelitian ya. Laporan akhir penelitian itu bentuknya ya, di situ ada halaman pengesahan ya, termasuk ya laporan akhir penelitian ya, itu sebagai bukti kinerja ya. Itu maksimal di sini hanya 5% aja ya, tambah dengan ini. Kemudian untuk yang poin keempat ya, ini menerjemahkan ya atau menyadur buku ilmiah yang ber-ISBN ya, jadi 15 ya. Kemudian untuk yang poin kelima ya, itu sebagai editor ya, jadi mengedit atau menyunting karya ilmiah
dari buku yang ber-ISBN. Jadi sama ya, ini angka kreditnya 10, sedangkan yang di atasnya 15 ya. Ini sama ya, bukti kinerjanya bisa diakses oleh asesor. Itu yang poin kelima ya. Poin keenam ya, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan ya, atau seni yang terdaftar di HAKI secara nasional atau internasional. Jadi ini dalam bentuk paten ya, atau seni ya, seni yang terdaftar di HAKI. Apabila internasional ya, apabila internasional ya, rancangan atau karya teknologi ini internasional ya, maka sudah diimplementasikan di minimal 4 negara ya. Ya, ada sertifikat paten ya, dan bukti kinerja ini angka kreditnya 60 minimal diakui oleh 4 negara. Sedangkan yang diakui oleh 4 negara itu nilainya 50 ya. Ya, apabila diimplementasikan di industri ya, nasional itu nilainya 40 ya. Dan bila ini ya, karya teknologinya dipatenkan ya secara nasional ya, tetapi belum diimplementasikan, itu nilainya 30. Nasional dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, ini 20 ya, nilai 20. Dan ada penjelasan yang di poin G ini ya, karya cipta berupa bahan pengajaran ya, buku ajar, modul dan yang lain, itu tidak bisa diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian. Ini penting ya. Jadi karena buku ajar, modul dan yang lainnya itu sudah dimasukkan di bagian melaksanakan pendidikan ya, di bagian pelaksanaan pendidikan ya. Sedangkan untuk karya cipta, desain industri, indikasi geografis yang telah bersertifikat ya, itu nilainya 15 angka kredit ya, dan ketentuannya 1 karya per semester. Apabila ini ya, membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, ini yang poin ke-7 yang tidak dipatenkan, dan karya seni monumental yang tidak terdaftar tetapi dipresentasikan, ini berarti dipresentasikan ya pada forum internasional angka 20 ya, ya forum nasional ya angka kreditnya 15, dan di forum lokal ya, yang penting di setiap itu ada review ya, di peer review ya, baik itu di tingkat internasional maupun sampai dengan di tingkat lokal ya. Kemudian yang ke-8 ya, membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar ya. Ini rincian karya dan angka kredit terdapat pada lampiran 1. Ini yang tidak terdaftar ya. Ini tidak ada penjelasan angkanya berapa. Jadi itu ya, ada 8 kegiatan melaksanakan penelitian ya, yang bisa ya dimanfaatkan ya oleh para pengusul ya. Jadi untuk yang buku ya, ini bukan buku ajar ya, tapi buku referensi, monograf bisa ya, termasuk juga buku chapter ya, kemudian juga penelitian yang dipublikasikan di jurnal ya, kemudian juga penelitian yang didiseminasikan ya di konferensi, seminar dan lain-lain ya, baik secara internasional maupun nasional ya, dan juga yang lainnya berkaitan dengan karya seni atau berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ya. Demikian sahabat JP Channel ya, semoga informasi ini bermanfaat kepada sahabat semuanya. Kita akan lanjutkan pada video yang lain ya, terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.